Halo kawan, salam jumpa kembali dengan Eka Tanjung dari belakang rumah kami di Belanda. Sekarang ini awal bulan April 2021, saya masih di sini dan dalam kondisi yang di Belanda masih lockdown dan juga berlaku jam malam sampai jam 10. Tapi suhu di Belanda sudah mulai berubah-ubah. Tadi pagi masih turun salju sebentar, tapi begitu turun langsung dia meleleh kembali. Tapi siang harinya kemudian matahari cerah seperti ini, walaupun belum sehangat kalau musim panas ya, masih ya sejuk gitu ya, kalau orang Malaysia bilang sejuk. Tapi baiklah, di ada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kawan untuk melanjutkan perbincangan dengan rekan Jean van der Kok. Pada perjumpaan sebelumnya, Jean menceritakan tentang lokasi makam Duta Besar Aceh yang datang ke VOC di Middelburg di Zeelandia. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali menemui Jean, masih di tempat yang sama di Maple. Dia tinggal bersama adiknya. Dan datang ke sana kemudian melanjutkan perbincangan. Jean kawan sebenarnya punya 3 gelar. Dia punya gelar seni rupa, sejarah, dan antropologi. 3 gelar yang berbeda. Tapi pada akhirnya dia memilih untuk bekerja, mengambil tawaran dari Radio Nederland untuk menjadi penyiar. Nih tadi saya tinggal di Almere itu kesini itu kurang lebih 1 jam 10 menit. Nah, sudah lama kita nggak ketemu, terakhir 3 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya kami sama-sama kerja di Radio Nederland ya, Sang? Ya. Aku duluan. Kamu duluan ya? Siang sejak kapan kerja di Radio Nederland? Tahun 73. 73 ya? Dulu tenaga, apa namanya? Freelance deh. Freelance ya. Oh ya? Ya. Tahun 93 saya Pertama kali masuk proyek tetap. Proyek tetap ya? 93. Acara apa aja? Kalau di Radio Nederland kan berarti harus pegang acara kan ya? Kita tentang Belanda. Tentang Belanda ya? Citra Belanda. Citra Belanda? Saya kan orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Jadi ada kebanyakan rekan-rekan Indonesia itu kan yang diterima di Indonesia. Betul. Mbak Yanti Mualim, Yogunadi, Yos? Kita juga di Indonesia. Oh, jadi Jean yang pertama yang diterima di Belanda? Ya. Pegawai. Kalau kepala kan ada juga yang dari sini toh? Ya. Sebagai harus orang Belanda. Sejarahnya Jean gimana dulu bisa masuk ke Radio Nederland tuh? Saya malah diminta. Hah? Diminta. Emang ada hubungannya dengan pekerjaan dulu atau dulu Jean kuliahnya gitu? Dari Herat pun. Itu teman saya. Teman? Kenalan saya. Dia adalah ketua atau direkturnya ya. Kepala bagian Indonesia di Radio Nederland. Tahun 93 itu? Ya. Dan dia butuh orang yang bisa bahasa Belanda. Kebanyakan pegawainya belum bisa. Iya, betul. Latar belakangnya bukan jurnalistik ya? Enggak. Apa? Saya kuliah di Groningen. Universitas Negeri Groningen. Sejarah dan antropologi budaya. Sejarah, antropologi budaya, tapi saya kan melukis juga. Ya. Itu lukisan saya. Saya lulusan Akademi Seni Rupa. Oh ya? Ya. Saya 3 jurusan saya tahu. Oh, nah. Apa sih? Oh, 3 jurusannya? Hah? 3 jurusannya? Ya. Seni rupa? Ya. Antropologi? Sejarah. Tapi yang dari masternya di mananya? Luar negeri? Ya. Masa sih? Tiga-tiganya. Hah? Tiga-tiganya. Oh iya? Luar biasa ya. Kenapa bisa sampai 3 studi gitu, Jang? Aku aja studi 1 susah banget, Jang. Saya senang banget. Senang ya? Ya. Wah, ini kawan. Itu ujian saya itu. Ujian? Ya. Waktu dulu itu? Lulus tahun berapa kalau seni rupa, Jang? 95 kalau nggak salah. Oh, jadi masuk ke Radio Nederland masih kuliah di seni rupa? Ya. Ini istilahnya kalau duknya di ini
Water basis, bukan? Bukan. Minyak. Minyak ya? Ya. Oliver. Oliver. Oh, Itu paling sulit, susah. sudah ya? Seperti Rembrandt. Ya? Nih. Bukan, itu seperti Van Gogh. Van Gogh ya? Oke, ini gambar apa? Melukiskan apa nih, Jang, kalau diceritakan? Soalnya ada jerapah segala, Jang. Zebra. Eh? Apa artinya? Ya itu Anda harus tebak sendiri. Loh. Zebra harus tebak sendiri? Ah, gitu ya, Jang ya. Itu seniman gitu, Jang itu. Ada pohon, Jang. Ya, itu ada Brugge. Pohonnya ada. Brugge adalah tempat wisata di Belgia. Oh. Ah, you have each zebra, Jang. Ya. Ya. Dat zijn symbolen. Itu kan simbol-simbol. Tapi di lain itu juga Jang punya topeng-topeng, Jang. Ya saya juga senang sama topeng. Nah itu, Jang. Ini dari interpretasi saya dari tangka. Tangka. Tangka adalah untuk umat Buddha sebagai apa ya? Apa alat untuk meditasi. Tangka. Tangka namanya. Tangka itu pohon apa, Jang? Bukan. Taplak. Taplak. Taplak ya? Oh. Apakah Jang Buddha? Nggak usah toh. Nggak usah ya? Berarti semuanya Buddha, Jang? Apa yang menurut Jang menarik dari Buddha, Jang? Ajarannya. Ajarannya tentu saja. Apa yang membuat istimewa dari ajaran Buddha, Jang? Oh, kita tidak usah cemas. Nggak usah selalu cemas ya? Harus. Kita di barat kita selalu cemas. Ya, oh. Kita ini di barat selalu cemas. Sarjana seni rupa itu, Jang? Waktu yang eksamen itu, Ya. itu harus melukis gitu aja. Ya. Opetfeld, apa itu sambil ini? Nggak perlu overfile. Kalau punya studio sendiri ya perlu di studio. Oh ya, Di luar boleh. buat fitur gedaan. Aku lulus jurusan lukisan dan gambar. Dan ini apa? Seni cetak. Jadi kita jangan panjang lebar lagi, kita langsung saja praten-praten dengan Jang van der Kolk. Saya senang Indonesia. Senang? Masih senang. Indonesia? Ya. Patung-patungnya, lukisannya. Iya. Itu belinya satu-satu tuh diborong, Jang? Topeng-topeng itu? Oh ini koleksi ini. Ya? Dibeli satu-satunya. Oh ya? Satu persatu. Oh ya? Ini kan dari Jawa Tengah. Yang ini di belakang saya nih. Ini topeng untuk joget. Ya. Oh ya, yang benar-benar dipakai itu ya? Namanya ya. Sarjana di 3 bidang. Antropologi, sejarah, seni rupa. Kalau aja yang punya 3 peluang untuk bekerja. Kalau dari sejarah bisa bekerja di KITLV atau di mana, jadi dosen. Saya pernah jadi dosen. Oh ya? Ya. Saya tidak pernah nganggur. Begitu lulus dari universitas, saya langsung dapat pekerjaan sebagai dosen. Oh. Menggantikan dosen saya yang sakit. Oh. Oke. Saya diangkat untuk 4 tahun. Oh ya. Sementara itu, Radio Nidan butuh tenaga Oh. yang bisa bahasa Indonesia. Ya. Bentar. Terus akhirnya Jang kok kenapa milih Raden itu? Uang. Berarti saya lebih banyak. Oh, lebih besar, ditawarin lebih besar oleh si bapak itu. Ya. Si yang temannya Jang itu. Ya. Oke. Kalau perbandingan ya nggak usah nyebutkan angka ya. Waktu itu bedanya beda banget atau beda sedikit? Beda banget. Banget. Waktu itu masih ada fungsi yang namanya apa itu? Ayo. Oh, ayo. Itu di universitas. Ya. Kalau sekalian mau S3, PhD ya? Ya, saya sudah Sempat? sempat.
Oh ya? Tapi nggak tak selesaikan. Iyalah, kerja di Radio Nederland. Malas. Alah, sudah lihat duit terus. Orang saya semua film itu dunia. Kenapa masih harus? Oke, akhirnya milih Radio Nederland. Terus kerja di situ. Terus saya dapat tawaran itu. Gajinya lumayan. Kalau misalnya dari pelukis, itu kan miskin. Iya. Perketut mah ada yang pelukis karena hobi aja ya. Tapi kan belum pernah nyoba bener-bener jadi pelukis toh? Sudah. Udah? Aku sudah ada 3 pameran. 3 pameran? Oh. Jadi total Jang berapa yang pernah Jang lukis? Berapa? 60 ada. Ada? Disinyer, ditanda tangan nggak? Di belakang? Nggak di depannya? Enggak. Nanti kalau yang sudah nggak ada, siapa yang mau jual-jualin ini? Wah, jadi ingat ceritanya Van Gogh saya. Tapi Jang ini nuansanya banyak kuning, Jang. Senang aku. Ya. Kenapa? Nama yang gelap-gelap. Daripada yang gelap-gelap ya? Iya. Oh ya kawan, maaf dengan posisi Jang yang agak miring dari saya. Jadi dia seperti agak membelakangi saya begitu ketika wawancara, karena belakangan saya baru sadar bahwa ternyata dia merasa silau dengan lampu yang saya pakai. Dia merasa silau dengan lampu yang saya gunakan untuk menerangi ruangan itu di ruang tamu dia. Karena kami butuh lampu dan lampu itu ternyata buat dia terlalu terang begitu, sehingga dia agak silau, agak miring begitu. Baru belakangan saya tanya, Siang kenapa begitu ya, karena lampunya terlalu silau. Jadi mohon maaf dengan ketergangguan itu, dan juga dia dengan yang tidak segesit dulu lagi. Bisa dipahami dengan usianya ya yang sudah lanjut dan di masa sepuhnya. Oh ya kawan, terima kasih masih betah di sini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan pijit tombol loncengnya agar kawan tidak ketinggalan berita-berita dari Belanda. Dan tentu saja kalau ada tanggapan silahkan tuliskan di kotak komentar. Terima kasih sebelumnya. Yang menarik juga kawan adalah mengenai skripsi Jang van de Kok tentang seni rupa Indonesia. Dia membahas tentang sejarah seni rupa Indonesia, bahkan dia mengkaitkan dengan hubungannya dengan pengaruh Islam di situ. Tapi dalam pembicaraan saya tidak terlalu mencatat ada terlalu banyak korelasinya. Tapi dalam pembicaraannya, dalam penjelasannya saya tidak terlalu melihat ada korelasi di sananya. Kita ikuti saja. Skripsi saya untuk seni rupa ada kaitannya dengan Islam. Oh ya? Apa itu? Bahasa bentuk Islam Indonesia. Bahasa bentuk Islam di Indonesia. Bentuk Islam di Indonesia. Ya. Itu apa tuh? Tentang perkembangan seni rupa di Indonesia, seni rupa modern. Yang dipengaruhi oleh Islam. Ya. Karena kalau saya bayangkan sekarang ya, Jang, di era Islam Indonesia di Indonesia ini, kayaknya untuk kebebasan berseni rupa agak sulit. Saya tahu itu. Tahu? Di zaman Jang gimana? Kalau di tulisan skripsi Jang itu? Lumayan. Ada juga tulisan tentang itu? Ya, tapi belum tak publikasi. Nah? Belum saya publikasi. Sayang tuh, di mana tuh aku nggak tahu. Dulu? Aku harus bongkar-bongkar. Iya, udah loh. Tentang revolusi Indonesia, peran seni rupa dalam revolusi Indonesia itu. Oh ya? Tahun berapa itu revolusi seni rupa Indonesia? Ya sama seperti revolusi Indonesia. mulai 1946. Tapi sebenarnya seni rupa Indonesia itu sudah mulai tahun 23.
Rijtje woning, 6 als deze. Leuk joh. Kalau ke ya, ini dong flat blok. Ya, bisa nih. Tapi di sini ada trap omhoog niet hier? Nggak ada. Hah? Ada. Oh ada. Saya juga. Tapi kelihatannya di sini beneden kok zo groot. Woning hier, kamer daar en de keuken. Bij ons alleen maar hier, daar, zo. En de rest boven. Wel drie laagjes. Oké. 1, 2, 3. Oh, mooi ja. Dat is toch mooi? Ja. Dat maar een verzet of zo? Hè? Woning, hoe heet zo'n woning? Hoe heet dat dan? Nee, echte Zo'n woning. het. Maar zo'n red. Nee, nee, nee. Nee, gewoon echte eensgezinswoning. Maar dan rijtje woning. Mohon maaf tadi ketika kami berbincang, di rumah itu juga ada adiknya Jean van de Kok. Jean van de Kok tinggal bersama adiknya perempuan di sana. Namanya saya lupa. Stella atau apa gitu. Nanti saya tanyakan lagi dan orangnya berbeda sekali dengan Jean. Kalau Jean kalau berbicara lirih ya. Tapi kalau adiknya lebih lantang, lebih seperti saya. Jebret, 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 suaranya jelas. Ya gitu. Jadi itu yang agar kawan ada gambaran. Tapi mohon maaf saya tidak ada fotonya dari beliau. Jadi nanti di lain kesempatan mungkin akan kami munculkan. Jang, ini kopinya dingin, Jang. Leuk je om zelf te drinken of niet? Wil je er vast houden? Tunggu. Nog hier nog koffie? Nee, ik heb nog. Ja? Mag hoor. Opdrinken, dat is ook nog koud. Lekker. Terus Jang, kita lanjut cerita Jang. Nah, ini Hah? kelompok seni rupa itu Iya. dipimpin oleh Sujoyono. Sujoyono. Itu pelukis pertama Indonesia yang melukis secara Eropa. Aha. Eropa modern. Mhm. Dan dia sangat terkesan dengan seni lukisnya Van Gogh. Van Gogh. Karena di Batavia itu ada pameran dulu dari Van Gogh. Van Gogh belum terkenal. Oh, loh, sebentar. Iya, Van Gogh terkenal setelah dia meninggal terus dibawa sama istrinya itu ya. Ke Amsterdam sama Paris. Oh ya. Van Gogh ini lukisannya dibeli oleh konservator Nederlands-Indië. Dari Eropa dibawa ke Indonesia. Orang-orang kaya di sana. Bukan satu orang, namanya Renyo. Dia adalah pemilik pabrik cat Oke. di Indonesia. Pemilik pabrik cat di Indonesia. Dia kirim itu ibu Telo Sarman, itu konservatornya di Indonesia. Nederlands-Indië dulu. Dia harus ke Paris beli lukisan-lukisan termodern. Dan waktu itu masih murah. Oh ya. Dibawa ke Indonesia. Oh. Jadi Van Gogh ada yang ke Indonesia? Ada. Lukisannya? Ada. Oh. Tapi sudah hilang. Hilang jejak. Ya. Bukan berarti hilang barangnya. Tidak tahu di mana itu. Kawan, di Indonesia itu pernah ada lukisan Van Gogh yang dibeli waktu itu belum mahal ke Hindia Belanda. Seperti Jean van de Kok di bidang seni rupa dan seni rupa Indonesia, ternyata dari Jean kita pahami bahwa ada pengaruhnya dari Vincent van Gogh. Vincent van Gogh adalah seorang pelukis yang luar biasa. Kesederhanaannya, dia tidak hanya melukis yang indah-indah, tapi dari sesuatu yang apa adanya bisa menjadi bagus. Dan itu berpengaruh kepada perkembangan budaya seni rupa di Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh Jean van de Kok. Sujoyono ini lihat itu lukisan, terus dia melukis untuk gurunya. Saya lupa namanya tuh gurunya siapa. Pelukis Indonesia juga. Dan dia gurunya marah. Masuk kamu lukis sepatu bobrok? Harus yang bagus-bagus. Itu kan ide Eropa itu. Melukis yang indah-indah. Van Gogh tidak mau. Sujoyono tidak mau. Dia lukis seperti Van Gogh. Dan orang-orang Monet, avant-garde ya. Nggak usah lukisan persis. Nggak usah yang bagus-bagus. Boleh dengan apa namanya, lukisan yang seperti Van Gogh itu.
Sujoyono ini muridnya Taman Siswo. Nah itu ditulis oleh Pak Yos Sujoyono. Tapi saya mengambil posisinya sebagai pelukis di Taman Siswo itu. Terus dia juga berteman dengan Basuki siapa namanya? Aku lupa namanya itu. Basuki Rahmat. Ya. Oh iya, tahu saya. Itu pelukis brand Indonesia juga terkenal ya. Ya, jadi kalau di Amsterdam tuh, yang lari karena dia anggota PKI. Suyut Basuki kan. Oke. Nah, Pak Ki Hajar Dewantoro itu bilang sama Basuki, kamu harus keluar aja, cari makan di luar, nggak usah di Taman Siswo. Itu sejarahnya. Terus suatu kemerdekaan, perang revolusi, Sujoyono berteman dengan Soekarno. Soekarno jadikan modelnya dia, saya ketawa tuh. Di Jakarta masih ada Heng Ngantung itu, tapi dia sudah meninggal. Tidak bisa diwawancara lagi. Heng Ngantung itu pelukis Manado yang berteman dengan Soekarno. Namanya Heng Ngantung. Ya. Ngantung nama Manado memang. Dia bekas wali kota Amsterdam, Jakarta. Oh gitu. Karena memang katanya Soekarno tuh penyuka lukisan. Ya. Dia dari modelnya Heng Ngantung juga. Telanjang dada. Soekarno. Telanjang dada. Betul. Iya. Ada karya Heng Ngantung yang namanya Telanjang Dada. Oh enggak. Heng Ngantung selalu melukis adegan-adegan masyarakat sombong. Yang tua, yang miskin. Kami dari Serba Belanda pernah juga melakukan liputan di Museum Van Gogh di Amsterdam. Kita ikuti cuplikannya. Halo kawan, aku di Museum Van Gogh kawan. Tuh. Wow. Ingat kan itu Van Gogh, salah satu master lukis Belanda. Itu tadi sedikit sekelumit tentang gambaran dari Museum Van Gogh di Amsterdam. Kalau sempat kawan datang ke sana, bisa menyaksikan bagaimana seorang pelukis yang luar biasa, salah satu yang terbesar di Belanda, yang memang memiliki ciri khas sendiri, baik itu karyanya maupun cara pikirnya maupun jiwanya dan lain sebagainya, terlukis dari gambaran hidup Vincent van Gogh. Aku sampai tahun 2000 berapa itu kerja di Radio Nederland. Oh iya, itu menarik kerja Radio Nederland. 2012. Banyak pensiun atau setelah itu Jean pergi pensiun bareng dengan reorganisasi atau sebelum reorganisasi, Jean? Bareng dengan reorganisasi. Bareng dengan reorganisasi. Jean dapat tawaran dia? Ya. Kalau nggak salah tawarannya Jean paling enak banget katanya. Oh, enggak. Enggak? Biasa saja. Oke. Sebentar ya, ini seberapa jam lagi ya, Sis ya? Apa ini? Ngobrol dengan Jean-nya. Kalau ngobrol, Oh iya. atau besok? Oh iya. Oh iya. Takut ada apa-apa gitu loh. Aneh yo. Nggak ada apa-apa. Oke deh, kalau gitu kita lanjut. Gitu, oh gitu ya, Syam. Jadi oke, pokoknya ini akhirnya pensiun. Itu waktunya ya buat Syam tepat sekali sebenarnya. Ya? Saya sudah mulai sakit itu. Mulai sakit. Sudah sakit? Saya sudah 10 tahun itu sakit Parkinson. Iya. Tapi saya masih bisa kasih kuliah apa namanya, radio show. Ya. Di Jakarta ya. Masa sudah 10 tahun Parkinson sih? Iya. Oh ya? Parkinson sih itu meten di desa beweging ini. Enggak. Gerakan ini enggak? Yang siang rasakan apa?
Jalannya susah. Terutama jalan susah ya. Makanya saya nggak bisa sendiri ke sana, selalu ada yang ngantar. Oh gitu. Kalau ke Indonesia maksudnya? Iya. Terakhir di Indonesia kapan? Tahun lalu. Ya. Sudah pakai kursi roda? Sudah. Naik Garuda gampang kok. Ya. Dia bantu juga ya? Iya. Saya ada kursi roda. Ada suster, stewardess yang mau servis spesial ya? Iya. Iya sih, malah enak. Naiknya duluan juga, Iya. ya kan? Naik pesawatnya duluan. Terus waktu itu ngapain aja? Sempat kemana aja, Siang? Kan di Indonesia tuh nggak jalan-jalan nggak selalu ramah kursi roda. Enggak. Tapi aku digotong. Ya. Siapa yang gotong? Orang. Karyawan Garuda. Kenalan. Susah juga sih, ya? Kalau di sini kan masih enak, Siang. Iya. Tapi saya senang ke sana loh. Indonesia ya? Iya. Kawan, demikian tadi akhirnya kita sampai pada penghujung dari perjumpaan kali ini. Bila kawan ada pertanyaan atau tanggapan, jangan segan untuk tuliskan di kotak komentar agar kami bisa menanggapinya untuk pertemuan berikutnya dengan Xiang van de Kok. Akhirnya Eka Tanjung mengucapkan terima kasih dan tentu saja tetap semangat, jangan kasih kendor.